Walaupun dalam kitab yang dibahas oleh Ibnu Sina bahwasanya Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain ya itu mengatakan bahwasanya sepertiga ilmu agama kita itu mengajarkan tentang kesehatan. Tapi ternyata kenyataannya banyak orang hari ini yang kesehatannya tidak tahu bahwasanya dia sedang sehat atau tidak sehat. Makanya WHO mengatakan dari total penduduk dunia nih pun, total penduduk dunia yang benar-benar sehat nih pun hanya 15%, gitu? 15%. 15%. Sing wong jan tenan-tenan sehat, ora tau lara, ora tau mlebu rumah sakit, itu hanya 15%. Dari 100 dikewangi gang 11, dadosnya sisa pinten? 85. Ternyata orang yang sakit tercatat bahwasanya mereka benar-benar sakit, pernah sakit di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, naik ke WHO, itu jumlahnya bukan 85, ternyata hanya 15. Berarti engkang yang sehat 15, yang sakit pinten? 15. Sisa pinten ibu? Gangsal welas tambah gangsal welas, tigang dosa. Engkang sehat itu 70, ya. Berarti yang sehat 15, yang sakit 15, sisanya 70. Engkang sing sehat sampun ketemu, sing gerah sampun ketemu. Lah sing 70 niki sing pripun iki Pak Bu? Ora jelas. Ternyata WHO mengatakan 70% adalah orang yang sakit tapi tidak sadar kalau dirinya sedang sakit. Orang yang sakit tapi merasa sehat. Nah ini kita sedaya ini pun mabet sing pinten niku. Gangsal welas persen sehat, sakit napa sing pitung dosa. Maka dari dalam kitab Al-Tib min Ad-Dawa di As-Sunnah itu disebutkan bahwasanya ternyata seringkali tanpa sadar di antara kita ini seringkali melalaikan daripada hal-hal kenikmatan yang sudah Allah berikan dan disampaikan oleh manusia terbaik, yaitu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana disampaikan kebanyakan di antara kita melalaikan akan dua hal, yaitu adalah as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan waktu sempat. Nikmat sehat dan waktu sempat. Tiang itu lebih sadar betapa berharganya gigi yang sehat kalau sudah sakit gigi. Sepakat betul nih, wah naik sehat lari, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ceroboh, tidak dijaga, makannya sembarangan, menjadikan giginya gak sehat, waktu dipangan, boten ya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian tanpa sadar, termasuk gigi ini penting sekali karena tadi dari moderator menyampaikan terkait dengan kesehatan HNI. Padahal sebenarnya ini kita pengen ngajak semuanya untuk mentadaburi daripada Al-Quran dan kita mengikuti sebaik-baik manusia yang dia terbebas dari dosa. Tindak tanduknya, ucapannya itu bukan karena ro'yu, bukan karena akal, tapi karena wahyu. Cintanipun baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki sing umatnya Nabi Muhammad sinten mawonipun? Angkat tangan. Ya Allah, ya angkat tangannya ya Allah. Mudahkanlah ya Allah untuk berjumpa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mendapatkan nawanya kelak di akhirat ya Allah. Amin. Dan semoga insya Allah kita semuanya masuk surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu Wa Taala, kalau benar-benar mengaku umatnya Nabi Muhammad, harusnya kita tahu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad itu. Manusia yang pasti benar, tidak mungkin salah. Nabi Muhammad itu dakwah itu dipatahi betul waktu dan sebagainya, boten bales Bapak Ibu. Dan kita niki, kita sedaya niki nek dibandem matu wonten pripun? Luwih gede nih Mbak. Tapi wajah-wajahnya ketinggalan boten lah ya. Dibandem watu waksul biasanya.
Kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengaku umat daripada Nabi Muhammad. Tapi apakah kita tahu sebenarnya bagaimana kesehatan Nabi Muhammad? Dan tidak akan pernah tersesat siapa-siapa yang mengikuti Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah. Nabi Muhammad ini gerah seumur hidup kaping pinten, Bu? Berapa kali? Seumur hidup lahir ceprot, dugi menjelang wafat sampai wafat itu sakitnya berapa kali? Pinten? 1 kali. Sinten sing 1 kali wow? Angkat tangan. Diparingi hadiah mana? Cukup. Napa nyuting buyani ya? Mungkin kula sing ganti, Bu. Tolong dicatat. Paling hadiah, pasta gigi sunnah gitu coba. Masyaallah. Ayo kan. Itu pasta gigi sunnah, ya. Putih kalau engkang yang jawab 1 kali. Oh 3 orang. Oh berapa orang? Oh 1 orang. Oh lihat tangan sedoyo. Aku kabeh. Nabi Muhammad dijawab sakit seumur hidup berapa kali? Wah, jawabannya salah. Salah tapi 2 kali, Masya Allah. Jadi saya sebenarnya tadi sudah berharap untuk Pak Kiai tidak jawab, pasti tahu kan. Pak Kiai diambilkan, Pak. Jadi 2 kali, Pak. Nabi Muhammad ini pun gerah 2 kali. Yang pertama ketika diracun, ngunjuk racun. Ketika diracun oleh wanita Yahudi saat perang Khaibar. Saat perang apa? Khaibar. Nek ibaratnya mboten sampai racun masuk dalam tubuhnya, berarti kemungkinan besar Nabi Muhammad sakitnya hanya 1 kali. Tapi karena diracun sakit gerah. Kan mengatakan sebagian sahabatnya meninggal, ya. Tapi Rasulullah Allah selamatkan ketika apa? Rasulullah langsung mengambil namanya nabis atau tamis. Napa nipun? Tiyang boyolali nek keracunan sing dipadosi napa? Degan. Banyu degan. Jadi nek ingkang keracunan sing diunjuk banyune, aja sak degane, tambahi es batu meneh. Karena beda, ya. Ini sekalian belajar tentang namanya ilmu kesehatan, gizi, bahwasanya apa? Airnya itu yang dibutuhkan untuk menetralisir racun, tapi kalau dagingnya masuk akhirnya membebani tubuh, ya. Kalorinya tinggi, racunnya malah menyebar. Oh nek keracunan, Mbak, biasanya mendetek niku nggih degan, paringi es, paringi gendis. Nek keracunan apa ngelak niku? Rasulullah mengambil namanya nabis. Napa nipun nabis? Kurma yang direndam dalam air, segera diminum airnya, dimakan kurmanya sehingga terbebas daripada keracunan. Maka dari itu apalagi bulan Ramadan, ya, kemarin pun ternyata ketika Idul Fitri bukannya banyak orang sehat tapi malah banyak yang sakit. Biasanya yang kalau rumi niku nek bodho niku nggih muter-muter teng ngene tangga sedulur sedaya. Terus nggih saniki bodho niku kok ora metu-metu apa asam urate kumat. Enten sing ngoten niku. Monggo mang tobat istighfar. Kenapa kok bisa? Ketika bulan Ramadan bukannya mengambil makanan yang menyehatkan tubuh, membersihkan tubuh dari racun, harusnya puasa membersihkan tubuh dari kotoran dari racun, tapi malah diracuni. Saya putih kata iklan teng televisi. Pas poso iklan paling kathah niku iklan apa? Marjan. Sirup rasa melon, warnane hijau kaya melon. Raose legi kaya melon. Jenengan percaya nek niku saka melon tenanan? Mboten. Nggih, ternyata itu mengandung namanya zat-zat sintetis yang ternyata menjadikan tubuh kita keracunan. Sebenarnya diparingi coret-coretan itu sebenarnya bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Saya pengen ngasih coret-coretannya, tapi mungkin karena niki ketinggalan yen pangapunten sanget tasik 6 sedaya sepakat kalau yuswane nembe 17 tahun sedaya. Berarti umurnya insyaallah tasih panjang-panjang, amin. Walaupun umur itu Bapak Ibu sekalian, kematian itu tidak harus tua, tidak harus enten tiang sing loro wae ora mari-mari ya ora mati-mati. Enten sing ketok iki mboten loro tapi kok ternyata dalu-dalu apa dibawa krondo. Enten mboten ngoten niku? Enten. Nggih. Mboten kedah kudu nunggu tuwa, kadang-kadang sing eneng nggih
Walaupun terkadang kebanyakan, yang muda belakangan, yang tua duluan. Tapi kadang-kadang juga yang tua duluan, yang muda belakangan. Sama. Tapi semoga yang penting jangan takut mati, karena niku penyakit. Orang yang sakit kebanyakan hari karena takut mati. Penyakit yang paling berbahaya ini pun buatan kopat covid Bapak Ibu. Dan ini buatan sing di kopat covid to niki. Nggih. Karena virus itu sudah Allah ciptakan dari dulu. Betul? Penyakit yang paling membahayakan adalah al-wahn, yaitu adalah cinta dunia dan takut mati. Sebenarnya nggak harus takut kita mati. Andai kan hari ini kita tidur tidak bisa bangun lagi, yang terpenting kematian kita hari ini husnul khotimah. Karena mati hanya diperuntukkan untuk orang yang hidup di dunia saja. Setelah hidup di dunia ini lewat, mati. Apakah setelah mati tidak hidup lagi? Hidup. Kita hidup, dan kita insya Allah semuanya hidup mendapatkan rezeki di kehidupan setelah dunia. Maka dari itu janganlah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah, orang-orang yang beriman, tadi doanya didoakan menjadi ketika ikrar halal bihalal menjadi orang yang muttaqin, muslim, jangan sekedar muslim, harus mukmin, tingginya muttaqin. Ya dimana apa? Ketika kita menjadi orang beriman, mati tetap dapat rezeki, terbebas dari siksa kubur, berarti dapat rezeki, ditempatkan tempat yang sejuk, berarti rezeki. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi bahwasanya apa? Ketika kita tidak takut mati, insya Allah jiwa kita sehat. Tiang hari ini kathah sing sibuk memikirkan kesehatan jasad, berobat ngalor ngidul, tapi lupa mementingkan kesehatan jiwanya. Padahal tiang gerah niku sakit niku berapa huruf sakit niku? S A K I T. Ya apalagi kajian gampil. S yang sakit-sakit niku mergo S. Dudu mergo S degan, S teh boten. Tapi S yang paling parah niku. Napa nipun? Stres. Tiang nek stres itu mesti loro. Amel duwite akeh. Amel akeh bondo, akeh kanca. Nek stres sakit. Nggak tahu kalau bos sanjangi kali moderator bahwasanya penting aja cerita nek tibakno apa utange. Oke. Loh, yang punya hutang semoga Allah mudahkan untuk melunasi semua hutangnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, hutang bukan untuk dipikir akhirnya stres. Mboten usah dipikir hutang itu. Dibayar kok. Dipikir ora tau dibayar padha wae. Semoga Allah mudahkan. Nggih, semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan kita mendapatkan namanya ketenangan jiwa. Rezeki paling dhuwur niku mboten gajine sing kathah, titele sing dawa mboten. Mboten Bapak Ibu, omahe magrong-magrong, kendaraane saya mboten. Tapi rezeki yang paling tinggi adalah ketenangan atine sing meleh, qalbun salih. Dan pertanyaannya bagaimana obat stres pun? Sudah diajarkan, ojo mikir utang, ojo mikir bondone tanggane, ojo mikir apa sing durung diduweni. Tapi obat stres adalah bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan niat Allah hati menjadi tenang. Katane atine pengen tenang, tapi sing dieling-eling dudu Gusti Allah tapi malah utang. Nah, sing dieling Gusti Allah walaupun punya hutang pasti akan bersemangat. Ya Allah, saya yakin Engkau akan berikan kemudahan bagi hamba. Hutang tidak selesai sampai akhirat. Ya Allah, karena hamba ingin dekat padamu, mudahkanlah urusan hamba untuk melunasi hutang-hutang hamba. Amin. Yakin hutangnya lunas? Yakin diparingi dalam gambil? Kalau sudah yakin seperti itu, insya Allah min haitsu la yahtasib, datang rezeki dari arah tak disangka-sangka. S, nopo? Terus coba dicek tangan itu ya. Tangan. Pergi Pak, Bu. Gen jempol, bagian ngadap niki, sing gembung niki. Kalau di sini banyak guratan hijau kebiru-biruan, garis hijau kebiru-biruan, kok ketinggal sangat, kuatah meneh,
Berarti niku lambung kali jantungnya masalah. Tiang nek stres biasanya asam lambungnya naik, jantungnya ora beraturan. Walaupun kalau sampai sakit lambung dan jantung tidak selalu juga karena stres, tapi orang stres biasanya masalah lambung karo darah hipertensi terlalu tinggi atau hipotensi terlalu rendah. Coba mang tingali kiwatan ini banding ke ngoten. Kathah putih. Stres-stresan monggo, stres putih. Ini adalah ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, yang berpikir. Mosok nyambung sing masalah ning kene. Sing masalah ning kene kok tandane ning kene. Oh iya, ini namanya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i Hikmah tukadziban. Tiang nek padanane sakit, sing disenteri kali dokter niku udele apa mripate? Padahal wetenge teng ngandhap. Mripate teng inggil. Nyambung napa mboten? Ya nyambung, mosok mboten nyambung. Nyambung, nggih. Termasuk ini tadi Bapak Ibu sekalian. Lho tiang niku nek kepalanya pusing, sing disuntik niku sirahnya napa bokonge? Nyambung napa mboten? Nyambung. Nggih termasuk ini tadi. Ya, sing asam lambungnya inggil, darah tinggi nopo darahnya terlalu rendah itu biasanya guratan hijau kebiru-biruannya terlalu banyak. Orang mesti mergo kakean utang boten ya. Yang penting masalah lambung sama jantung. Jadi nanti kalau diobati ini membaik, guratan hijau kebiru-biruannya ikut hilang. S napa bau? Stres. A, air yang kurang. Tiang niku Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjang-panjang, mungkin SAKIT saja mungkin cukup untuk mewakili semuanya nanti. Karena sore hari biasanya ini kan ketinggalan ada agenda-agenda masing-masing, betul? Dan saya mohon maaf sekali tidak bisa lama, ternyata baru saja diberi kabar orang tua daripada sahabat saya meninggal dunia ini tadi. Jadi kita semuanya harus memahami bahwasanya ya kematian itu selalu datang dengan tiba-tiba, betul? Ya. Betul ya. Jadi siapkan kematian kita dengan kematian terbaik. Nggak perlu takut mati. Nggak perlu terlalu cinta dunia. Orang kalau barangnya hilang, dizalimi orang, dicuri orang barangnya, dirugikan orang, tapi kok gelisahnya minta ampun, berarti dia terlalu cinta dunia. Bahwasanya rezeki sama dengan namanya al-maut, itu dua mata sisi uang. Rezeki itu sama seperti kematian. Nek jatai orang bakal neng ngendi-ngendi. Nek memang sudah ditakdirkan untuknya tidak bisa dimakan orang lain. Loh Pak, keluar niku nanti gak ada arto tapi dicolong kali tiang. Loh berarti rezeki ini keluar dipendet dong. Betul? Salah. Orang bisa ngambil uang kita dengan cara yang zalim, tapi sejatinya kita tidak kehilangan rezeki. Bisa jadi nopo kudune gerah akhirnya tidak jadi sakit. Orang yang ngambil tadi seakan-akan dapat duit, dapat uang dengan cara yang batil, sebenarnya dia tidak bisa mengambil rezeki orang lain. Dapat duitnya orang lain, tiba-tiba dapat musibah. Kata mboten ngoten niku. Kowe tok njikok duite orang dengan cara yang batil, tapi ternyata habis itu kena musibah. Anaknya sakit, kecelakaan dan lain sebagainya. Naudzubillah. Stres. Ampun. Stres. Obat stres napa wau? Bidzikrillah. Yang kedua adalah A. Aire kurang. Toyo petak, Bu. Toyo petake kedah cekap. Ya, sehari berapa? Sehari harus sesuai dengan berat badan. Nek bobote selawe sedina seliter, nek 50 berarti 2 liter. Nek 75. Nek kaya kula saya hampir 4 liter sehari. Ya, kembung mboten niku? Ngujuk 4 liter sedina, kembung mboten? Mboten. Kembung nek ujuke langsung 4 liter. Lho niki sediten kok. Bias, ini kan 1 gelas teh ini kan 400 ml, Bu. Saya ketika bangun tidur minum 1 gelas, pada sholat subuh dari masjid minum 1 gelas. Zuhur, asar, maghrib, isya sebelum dan sesudah masing-masing 1, berarti sudah 10 gelas. Cukup 400 ml dikali 10, berarti sudah 4 liter. Orang ini tidak sadar sel tubuhnya bisa bertahan lebih dari 1 bulan tanpa makanan.
Ibaratnya poso mboten wonten panganan, wonten toya mawon, jenengan tasih saged urip sel tubuhnya. Tapi sel tubuh kita rusak kalau tanpa air kurang dari 7 hari. Pitung dino kirang toya petak sel tubuhnya rusak. Sel tubuhnya rusak, merusak awake. Tapi kebanyakan di antara kita, coba perhatikan, anak-anak pengennya anaknya sehat. Tapi seringkali kita mementingkan kecukupan makan maupun minum. Anaknya wangsul, saking dolan apa saking sekolah, sing ditangketi, wis ngombe durung apa wis mangan durung. Padahal lebih penting mana? Penting air putihnya. Setidaknya kalau tidak bisa bagilah menjadi 3, sepertiga makanan, minuman dan udara, nafas. Lho tiyang sakniki, mangan. Sing wareg. Akhirnya isine kabeh sego. Wis wareg dikon. Imbo enten mboten ngaten niku. Ben lemu saja. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, cukupkan air. Yang selanjutnya K, apa niki K? Kurang raga. Nyuwun ngapunten sangat niki ketinggal. Sinten mawon niki sing boyoke mlingse. Dari cara duduk sudah kelihatan. Dari wajahnya sama kelihatan simetris atau tidak, itu berarti masalah tulang belakang, kurang raga, rogoni kurang. Nggih. Itu bisa kelihatan. Napa sinten mawon niki sing ambeien ketinggalan. Nggih, ketinggal. Saking dagunya dari hidungnya ketinggal. Siapa saja di sini yang terkena hemoroid, apa niku ambeien. Apa sing lingguhe usat. Bagaimana kalau raganya kurang? Ya raganya didandosi, tinggo gerak. Tiang-tiang sepuh tadi yang muda-muda juga banyak nih, yang benar-benar muda nih, mas-mas yang belakang. Mbah-mbah kita, orang tua kita nih Bun, sudah usia yang sepuh, ngangkat beban yang berat masih kuat loh. Anak muda sekarang usia 20 tahun, belum ada 30, suruh ngangkat gabah mawon, kuat apa sambat? Berarti raganya harus didandosi, banyak olahraga. Selanjutnya SAK, kurang raga. I, istirahatnya tidak berkualitas. Berarti nek tilem kudune tangi niku awake seger, tapi tiang kata saniki tilem tangi-tangi malah pengen tilem lagi. Enten mboten? Enten niku? HP-ne do disetel alarme. Jam 3, bismillah, niat untuk qiyamul lail, tahajud. Muni tangi napa mateni alarm? Nah, itu adik saya sendiri kayak gitu, Bang. Cewek, ya. Istirahatnya tidak berkualitas, kenapa? Bisa jadi karena T. Apa niki? T. Toksit racun. Racun saat ini yang paling kathah pun, luar biasa. Yaitu adalah tadi, salah satunya pengawet buatan, penyedap buatan, pemanis buatan, pewarna buatan, pengembang buatan. Roti ini sing empuk-empuk, alhamdulillah niki subuh ini sing sehat-sehat. Roti empuk-empuk, tiang kalau rumi niku daharane nggih entik, mili, uwi, apa meneh? Ganyong, telo, puhung. Sehat mboten? Kuat mboten? Loh, nek tiyang canen sakniki paringi niku kali diparingi brownies, pilih pundi niku? Ya akhirnya lembek kayak brownies. Nih pengawet, penyedap, pemanis, pengembang, pewarna buatan. Buatan Bapak Ibu. Buatan berarti bukan asli. Namanya bukan asli berarti palsu. Berarti daharan minuman sing mboten asli niki marai penyakit niku toksit racun. Berarti ora nek SAKIT kok mergo kopat kopit mboten wonten. Kopat kopitipun mara marani tiyang nek jero awake memang kotor. Awaknya rusak, tubuhnya sudah rusak, berarti mereka akan datang karena virus, kuman, bakteri, fungi, jamur itu. Ini Allah ciptakan untuk menempati tempat yang kotor. Sedangkan sekarang banyak tiang tubuhnya kok kotor. Wajar buatan kopi-kopi dugi? Wajar buatan mereka datang? Wajar. Berarti jangan salahkan kopi-kopi, salahkan sinten lambi kita nih. Nopo-nopo gur diemplak, emplok, betul? Tidak memperhatikan ini halal atau tidak memperhatikan ini thayyib nopo, Mbok. Padahal perintahnya apa? Maka minumlah segala sesuatu yang halal dan thayyib. Halal kudu sae, Bapak Ibu. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Bayangan, nek tiyang mboten kersa dahar ngunjuk mendhet sedaya sing halal thayyib berarti ngetutke
demit. Betul? Maka dari itu coba perhatikan. Contoh sederhana, kalau nyontohnya pasta gigi, enten mboten nipun. Ah, nih Pak. Yang kesehatan nanti juga selepas acara, mohon maaf sekali karena saya terbatas waktunya. Nanti ada konsultasi kesehatan oleh pakar Ibu Nabawi dari Sukoharjo, ada Pak Bayu, beliau sering menangani kasus-kasus kesehatan juga. Niki odol kalau sing dibagit niki. Kula mboten sadeyan. Niki napa Bu Yani yang menyediakan dan keluarganya. Coba perhatikan. Ini kenapa kok pasta gigi seperti ini penting? Kenapa tadi sanjangi dari HNI? Napa niku HNI? HNI itu adalah perusahaan yang didirikan oleh orang-orang soleh. Oke? Oleh orang-orang soleh. Salah satunya kita minta restu dibantu, oleh Ustadz Miftahul Munir, Langitan, ya, yang dimana Abdullah Fakih, Kiai Abdullah Fakih almarhum, ya, rahimullah, yang dimana apa? Kita dulu minta soal nama beliau. Yang dimana apa? Hari ini banyak umat tidak sadar pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Mendet nopo-nopo sing halal thayyib. Tiang adus mawon kudu halal dan thayyib. Kata mboten sabun mboten logo halal nih. Karena mboten bisa jadi apa? Sabunnya mengandung yang tidak halal. Sabun itu nek kena toyo kok orang entek berarti enek lemaknya. Pertanyaannya kok tidak halal berarti lemak nopo niku? Babi. Iklan Indosiar, pengajian, awalnya halal, obatnya ternyata disidak mengandung babi, Viostin, betul? DS, ya. Kenapa? Karena kita serahkan urusan umat Islam kepada mereka yang tidak peduli dengan Islam. Niki pasta gigi Bapak sekalian, niki pasta gigi sunnah. Hampir-hampir Nabi Muhammad mewajibkan kita untuk bersiwak, dan di sini ada namanya siwak. Keluarga kita makai ini sing biasanya untune gampang merotol, insya Allah terjaga agar dia tidak abrasif. Sing gampang sariawan, insya Allah sehat. Gampang dikit-dikit ngilu sehat karena menggunakan namanya siwak, nggak pakai namanya deterjen kali floret. Jenengan nek dieling-eling niku, cobi. Kalau remen wonten iklan odol ngeten iki, gunakan pasta gigi berfloret dapat menghilangkan karang gigi. Kenyataannya diagem. Karang giginya hilang, giginya ikut. Sepakat betul Ibu? Kenyataannya berapa banyak orang hari ini usianya masih muda, di bawah 40 giginya sudah pada keropos enten. Kata Mbak kalau rumiyin ini pun untune apa tahu? Sehat karena nggak pakai fluoride. Lah ini pasta gigi tanpa fluoride. Keluarga kita membuktikan. Contoh meleh wonten sabun cobi. Wonten sabun betul Mbak. Niki Bu Yani deh. Bu Yani ini pun nanti menjadi pelopor produk muslim, ya, produk muslim ini pun. Nikah jenis sehat. Meski apa? Nek untune ra sehat, sithik-sithik berobat untuk gigi murah napa mahal nih pun? Mahal. Ah niki, napa melih niki Pak? Kulo nyune sabun mawon. Ya niki. Contoh seperti ini. Niki namanya sabun madu. Sabun apa? Madu. Berarti kalau pakai niki mandi madu gitu. Makanya Bu Yani coba jenengan perhatikan. Mungkin nyuwun fotonya Bu Yani setahun yang lalu sama yang 2 bulan ini gitu. Ternyata ada perubahan. Jenengan kalau namatke Bu Yani diperhatikan dengan seksama. Sekarang jauh lebih muda apa mboten? Fresh apa mboten? Wah, ini kan ya. Putih Bu Yani mana ya? Pak, Bu, sabun halal itu wajib boten? Loh, ini sabun yang bisa dipakai buat anak yang baru lahir sampai mati, Bu. Loh, yang nek mati itu disabuni boten? Nek sumpamane kita meninggal dan disabuni pakai sabun sing boten halal, kersa boten? Ternyata sabunnya wonten lemak babi, kersa boten? Gak mau. Gimana caranya? Hijrah pakai produk sendiri dan Wiani menyediakan. Niki boten sadian, itu boten sadian. Yang dimana apa? Untuk mengedukasi. Karena apa? Kita dakwahkan pentingnya halal dan thayyib, tapi gak ada yang menyediakan, sama saja. Mending putih tumbas barangnya tiang asing sing ora kenal, bukan muslim, nopo tumbas nggone rencang sedulur muslim ya Mbak Bapak Ibu. Pilih putih. Muslim. Nggih. Yuk kita jaga semuanya. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Contoh, enten sing pernah ngagem ngeten iki, enten? Oh, dereng wonten. Nggih.
Sing biasanya kok wonten karang gigi nguning-nguning dia rajinkan, nanti tiba-tiba ada yang copot mboten untune tapi karang giginya niki nggih saged Bu, dingge napa? Dingge namanya sabun kewanitaan, dilarutkan di air, gunakan untuk membersihkan organ kewanitaan. Ngirit ra kudu tuku sabun khusus kewanitaan ya. Selanjutnya ada namanya sabun madu, mandi madu, biar bapaknya itu seakan-akan setiap hari ketemu ibu seperti dapat madu. Maju, oke. Selanjutnya niki wonten namine minyak niki. Enten sing tepang pernah ngagem? Pernah, Bu. Ambune kaya napa iki? Niki minyak ingkang manfaatnya saking ujung rambut sampai ujung kuku. Lho niku cantangan diparingi niki mantun. Nggih. Pegel-pegel, boyokan, kena luka bakar, keplatok dan sebagainya, gatal-gatal paringin niki sembuh. Apalagi yang punya ambeien. Yang gak ada ambeien mendet niki dioleske teng mriki Bu. Mboten teng wingking. Teng ndi? Dagunya rutin dibalurkan. Cukupkan minum air putih, cukupkan serat. Insyaallah apa? Hemoroidnya perlahan-lahan dia membaik. Dengan syarat dia masih grade-nya batas 2. Sini ya. Sekeca meneh nek dibekam, terus bekam dikop. Sing dikop mriki nek ambeien niku. Mboten wingking. Mriki. Insyaallah mrikine dikop, mengke ambeiannya masuk. Cobi dihafalkan lagi sebelum saya tutup karena sudah masuk asar. S A K I T. Sakit. S nopo? Stres. Stres. Kaping kali? Air kurang. Kaping 3.